Tiaranya bagus banget ini. Nah, kok daunnya menguning kenapa? Setelah saya bongkar. Ini Lady Valentine. Nah, ini ada cacing, sudah diupayakan supaya tidak ada cacing, ternyata masih ada aja cacingnya. Selanjutnya ini ada Glonema gendis. Ini masuk ke Indonesia kan belum ada nama nih. Ini oleh Pak Senior. Jadi pembudidaya senior Pak Hendri Sari-Sari ya. Jadi gendis ini nama Nah, apa? Kita lihat dalamnya ada spot merah enggak. Ini daunnya udah menguning gini, ternyata di belakangnya itu ada kayak. Setelah itu dibilas lagi dengan air, baru dimasukkan ke petir ya. Baru dimasukkan. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan loncengnya. Karena subscribe itu gratis, agar tidak ketinggalan dengan video-video kami. Selamat menonton. Halo teman-teman, jumpa kembali di Rimawan Vlog dan Kirina Nurseri. Nah, kali ini hujan ya. Semoga nggak keganggu suaranya. Kali ini saya ingin reporting ya. Saya reporting semuanya. Kemudian menemukan hal-hal yang unik. Nah, salah satunya ini nih. Ntar ya, saya balik dulu kameranya. Ini adalah tiara. Tiaranya bagus banget ini. Nah, kok daunnya menguning kenapa? Setelah saya bongkar, ya kan. Akarnya sehat, tidak ada apa-apa. Cuman memang ini lihat yang satu ini, ntar terdesak akar. Ini terdesak akar. Lalu yang ini juga terdesak akar. Yang kuning ini juga udah mulai terdesak akar di sampingnya ini. Jadi dia juga menguning, ikut imbasnya. Jadi dipotong-potong aja. Jadi kalau daun menguning itu jangan khawatir ya, tidak semuanya karena ada penyakit atau apa, tapi bisa jadi memang sudah terdesak akar dan saatnya untuk repotting. Ganti pot yang lebih besar, juga ganti medianya supaya tanaman ini kembali mendapatkan nutrisi yang terbaik. Lihat, ukuran daunnya juga bagus, semakin ke atas semakin tinggi, artinya memang tanaman ini sehat banget. Nah teman-teman, kalau tadi itu tiara, lah ini ada satu lagi nih. Ini saya nggak tahu ID-nya secara pasti ya. Kayaknya Red Imelda, kayaknya Betty Bob. Tapi kalau teman-teman tahu, nanti kasih tahu di kolom komentar ya. Nah ini dia, lihat. Ini anakannya sudah gede, saatnya untuk dipisah, akarnya bagus. Ya kan, seperti teori yang seperti yang sudah saya sampaikan soal pisah anakan, dihitung tuh berapa jumlah daun itu harus sama dengan jumlah akar. Jadi kalau situ ada 1, 2, 3, 4 lah ya. Ini ada 4 akar yang harus besar, harus diikutsertakan. Ternyata emang 4-nya sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 malah berlebih. Nah ini sebenarnya dipotong di sini saja. Ini yang jempol saya ini ya, dipotong sini itu bisa, tapi saya tetap untuk lebih aman, lebih memastikan hidupnya lebih bagus, diikut sertakan dikit dari batang indukan, dipotong di sini nanti supaya dia bisa tumbuh dengan maksimal. Jadi gitu ya, nanti ini tak potong di sini, tes gitu, dipisah, ditanam sendiri-sendiri. Akarnya juga udah bagus nih, saya potong ya. Oke, bersih ya, nih bersih, coba cek lagi, bersih ya. Oke, nggak ada noda spot merah atau apa, aman. Nah kalau ini Lady Valentine, nah ini agak kurang bagus ya kondisinya. Ternyata tuh lihat ya, mungkin bukan hanya salah satu binatang ini saja penyebabnya. Ini ada cacing, sudah diupayakan supaya tidak ada cacing, ternyata masih ada aja cacingnya. Nah ini kondisi akarnya kurang bagus, nanti tak bersihin, cacingnya tak tak singkirin gitu kan. Kemudian nanti seperti biasa, ini nanti saya cuci dulu dengan larutan
larutan sabun cuci piring sesuai dengan takaran, yakni setengah sendok per 1 liter air ya. Setelah itu baru direndam di larutan antrakol dan B1, beberapa saat baru ditanam. Kalau ada luka ya lukanya dikasih betadine gitu. Jadi ini saya bersihkan dulu ya untuk Lady Valentine. Selanjutnya ini ada Glonema gendis. Nah, saya cerita dikit ya soal gendis sebelum saya treatment, karena memang ini dah layak untuk di treatment. Gendis ini setahu saya adalah silangan dari Thailand lalu masuk ke Indonesia. Lah, ini masuk ke Indonesia kan belum ada nama nih. Ini oleh Pak Senior, jadi pembudidaya senior Pak Hendri Sari-Sari ya. Mungkin teman-teman sudah kenal beliau. Ini terkenal dengan kepiawaian untuk membudidayakan tanaman aglonema yang harganya fantastis, yang mahal-mahal dan langka-langka. Kapan-kapan nanti saya tak main ke sana kalau ada waktu. Semoga ada kesempatan. Nah, sama beliau ini dinamai gendis. Jadi gendis ini nama anak Pak Hendri ya, Pak Sari-Sari, Pak Hendri Sari-Sari, pembudidaya senior. Jadi namanya memang cantik, menawan sesuai dengan tanamannya ya. Kalau lihatnya itu hijau, pinknya adem. Nah, ini apa yang akan saya lakukan? Yang saya lakukan adalah nanti akan culik induknya. Culik induk, terus yang batangnya ini saya daun pancing ya. Jadi ini nanti sini saya potong. Nanti saya lihat dulu satu dulu, saya potong. Memungkinkan lagi dilakukan lagi. Kayaknya ini saya jadi bisa untuk dilakukan treatment seperti itu. Baik, kita mulai ya. Baik, ini tanamannya sehat, akarnya juga bagus, kuat. Kemudian ini banyak akar-akar yang sudah menyembul ya dari balik-balik daun. Nah, ini saatnya untuk ditreatment supaya merangsang pertumbuhan tunas lebih cepat. Jadi nanti ketika ini saya potong, seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya kan, yang ketika dipotong diculik indukannya itu akan merangsang pertumbuhan tunas-tunas yang lain. Nah, ini akan saya potong, ini sehat ya. Ini sehat, jadi nanti akan saya potong di sini. Sekarang saya potong ya. Sudah saya semprot dengan larutan alkohol 70%, di apotek banyak dijual supaya steril. Nah, nih, lihat ya. Potong di langsung. Nggak usah ragu. Ya. Pelan-pelan. Oke. Nah, patah. Oh, ternyata ini di sini dia akarnya sampai nembus di sini. Bentar. Masuk di sini ya akarnya ya. Oh, akarnya masuk di, nah ini harus dikeluarin nih. Coba lihat, bisa nggak dikeluarin? Akarnya sampai masuk ke dalam tanamannya sini. Loh. Terpaksa saya potong ya. Dipotong aja nggak apa-apa. Nah, nih masuk ke sini. Dia akarnya masuk ke sini. Akarnya masuk ke sini. Ini jempol saya. Nah, di sini. Tadi terpaksa saya potong, nggak apa-apa. Ini bersih ya. Bersih. Jadi satu ini nanti setelah ditanam sesuai dengan pengalaman, dan pancingnya masih bisa ditopang oleh akar-akarnya, dia akan tumbuh banyak tunas. Biasanya seperti itu. Oke, satu. Kita lihat lagi nih. Ini memungkinkan untuk dipisah lagi. Jadi dua daun ini dengan akar ini nanti ditumbuhkan sendiri. Jadi nanti akan tetap dipotong ya. Ya, kita potong dulu. Nah, ini potongnya di sini nih. Kita coblos langsung. Ya,
Oke, berhasil nih, bersih, putih bersih, nggak ada tanda-tanda spot merah dan sebagainya, jadi aman nih. Ini 2 daun ya kan, kelihatan ditanam sendiri di pot. Jadi dari 1 sudah jadi 3 ya kan. Dan ini akarnya juga udah nyembul nih. Ini akarnya udah nyembul, ini daunnya terlalu banyak, saya kurangin 1. Nah, dah. Nanti biar ditanam seperti ini, jadi ada 3 yang ditanam. Oke, untuk gendis akan saya tanam dari 1 tanaman jadi 3. Selanjutnya adalah Pride of Sumatera. Ya, tentu teman-teman masih ingat, pernah saya tunjukkan di videonya sebelumnya kalau Pride of Sumatera ini saya beli itu sudah lama banget, dan dibeli di media tanamnya itu tanah, jadi sangat padat, jadi seolah-olah kok berhenti tumbuh gitu, stagnan gitu kan. Tapi ya dirawat udah mulai tumbuh, cuman menurut saya kok tumbuhnya kurang maksimal. Nah ini kan agak menghitam, tapi ini ada tunasnya. Saya cuman pengen tahu aja sih, kalau teman-teman nggak boleh niru ya kalau memang nggak yakin ya. Saya penasaran, kalau misalnya ini sehat ya bagus, kalau ternyata nggak sehat saya cuma ingin tahu di bawah ini apakah ada spot merahnya enggak. Biasanya kalau sehat ya nggak bakalan ada. Wah, setelah dicek bersih kok ya kan. Nih kita lihatkan secara seksama, tiris sedikit, nah bersih, berarti aman ya. Cuman ini memang agak menghitam gitu, dan ini nggak lunak, nggak busuk, jadi aman. Jadi nanti seperti biasa dicuci di larutan sabun mencuci piring sesuai takaran, kemudian nanti saya bersihkan, saya bilas, baru saya rendam di larutan antrakol dan B1, kemudian ditanam lagi. Oh, setelah itu dikasih obat merah penutup luka dulu, kering baru ditanam. Oke ya, berarti nggak masalah untuk Pride of Sumatera-nya. Ini LOD teman-teman, Light of Diamond ya, cantik kan warnanya, itu saya suka. Nah ini tadi saya bongkar, ternyata emang akarnya udah banyak banget putih, dan media tanamnya udah mengeras. Memang sudah saatnya untuk diganti media tanam secara periodik. Ini cuman lebih potnya lebih besar dikit ya. Ini sehat ya, sehat banget teman-teman. Kalau ini emerald yang nanti bandingkan dengan foto sebelah ya kan. Wow, dulu dia daunnya banyak banget, besar gitu kan, tapi tiba-tiba kok satu persatu daunnya menguning, tapi pelan-pelan sih, nggak berbarengan. Kemudian akhirnya lepas satu-satu, jadinya kayak gini, agak ringkas daunnya. Lalu akhirnya saya cek, akarnya bagus sih ya, nggak bagus-bagus amat tapi lumayan. Nah medianya tadi ternyata medianya sudah aus, sudah kayak nggak bisa memberikan nutrisi maksimal, makanya ini pas banget saya ganti dengan media tanam baru, dengan pot baru. Semoga tumbuhnya makin bagus dan kembali seperti semua emerald. Ini Dude White. Nah pertama beli itu akarnya hampir nggak ada, bener yakin. Akhirnya ditanam ya udah tumbuh nih, tumbuh meskipun tumbuhnya masih belum terlalu maksimal ya, ada daun menguning. Ini kan masih ada sedikit permasalahan perakaran lah. Tapi sekalian aja nih mau saya pisah aja, saya treatment dengan culik induknya, saya potong di sini. Nanti ini dengan 2 daun pancing, ini 1 di atas pucuknya induknya ya. Jadi ini masih 1 batang. Jadi istilahnya apa ini ya, potong batang daun pancing ya. Ini mas 1, sebenarnya kalau dari sisi akar ya ini dihitung 1 2 3 4 5 6 itu cuma 1 2 3 4, cuma 4 akar ya, nggak apa-apa lah ya. Atau sebentar, kalau ini tak ikutkan sini nggak apa-apa, ini di situ, jadi saya potong di sini aja ya. Selisih dikit, idealnya memang
satu daun satu akar. Dan apa-apa nih. Kita lihat dalamnya ada spot merah enggak? Ya, bersih ya. Bersih, putih. Jadi sudah siap ditanam. Nah, jadi 2. Oke. Semoga berhasil tumbuh sehat. Nah, ini teman-teman, ini adalah orange stardust ya, yang fenomenal, harganya masih mahal saat ini. Ini yang bagus, saya nggak akan menunjukkan yang bagus di treatment karena ini sehat-sehat, baik-baik aja. Juga belum saatnya repotting. Nah, saya akan menunjukkan ini. Ini orange stardust yang versi lokal ya. Versi lokal itu tanian lokal, banyak hijaunya, orange-nya masih sedikit, belum jadi. Dan kalau saat beli lihat, wah, akarnya sedikit sekali, serius. Akarnya dikit. Nah, ini udah mulai tumbuh akar-akar baru, putih, bagus. Ini sebenarnya jelek nih, nggak tahu dimakan ular atau apa. Ini mau saya potong nanti aja. Kita tunggu kalau sudah daunnya sudah banyak, nanti ini yang dihilangkan. Dan kenapa daunnya lebih kecil kan dari yang ini, yaitu tadi karena ada persoalan perakaran, akarnya sedikit awalnya. Jadi sudah saya tumbuhkan dengan bagus. Cuman memang ini saya ganti medianya aja, medianya yang sesuai dengan musim saat ini, repotting. Saya ganti media, saya ganti potnya supaya bisa tumbuh seciami ini ya kan. Nanti mahal ini. Ini adalah Glonema lisa, ya lumayan rare item lah, maksudnya koleksian bagi kolektor-kolektor serius, ini banyak diburu juga. Harganya ya agak mahal sih. Nah, ini lepas dari pengawasan karena memang saya ada kegiatan, sibuk banget kegiatannya sama istri. Kemudian ya agak vakum ya kemarin, nggak sempat ngeliat-ngeliat seksama. Ternyata ya agak terjadi masalah nih. Ini kan tanda-tandanya nih gini. Ini daunnya udah menguning gini, ternyata di belakangnya itu ada kayak hitam-hitam. Ini kutu-kutu hitam gitu. Kutu-kutu hitam. Kemudian di sini tadi saya cek ada kayak kutu putih yang berjalan di sini. Kutu putih yang berjalan. Nah, kemudian ini juga udah agak lonyot. Jadi ini nanti harus dibersihkan. Kemudian saya cuci dengan larutan sunlight supaya mati hilang semua. Kemudian nanti lebih di treatment khusus lagi, direndam di anti Jerman B1, jadi supaya membunuh semua hewan-hewan pengganggu yang mengganggu pertumbuhannya. Ini akarnya juga jelek ya, belum bagus. Jadi ini semoga bisa diselamatkan. Saya cuci dulu. Ini sudah dicuci dengan air mengalir, yang hitam-hitamnya tadi udah agak saya hilangkan, tapi ini masih belum hilang ya, harus dengan sunlight. Nah, dicuci aja tanpa diiris nih udah kayak patah sendiri nih, ya kan? Tuh lihat, ya, kayak patah sendiri. Nah, makanya saya coba saya korek lagi, kita lihat di dalamnya. Bentar. Semoga emang nggak ada spot merahnya ya. Semoga nggak ada spot merahnya. Harusnya ini kalau anakan-anakan gini, bonggol indukan tuh kan istimewa ya biasanya ya, ya kan? Ya, puji Tuhan, kayaknya nggak ada apa-apa, nggak ada spot merahnya. Jadi ini tinggal di treatment aja, dicuci dulu, direndam di larutan sabun cuci piring dengan takaran yang tadi sudah saya sampaikan, setengah sendok teh per 1 liter air, setengah sendok teh ya per 1 liter air. Direndam dulu semuanya ini tadi udah cuci bersih, tinggal sabun sekalian ya. Saya itu orangnya sekalian aja nih, yang bawah nih ada nggak? Oh, ternyata nggak ada. Iya nggak sih nih? Oh enggak, oke, aman. Yang bawah saya iris juga untuk meyakinkan. Oke ya, kita treatment dulu teman-teman. Ini pink Dalmatian. Kalau ingat kata Dalmatian tuh ingat itu ya, anjing Dalmatian ya, yang di film Disney itu kan.
dengan total hitam, anjingnya putih tapi total hitam. Nah ini pink Dalmatian ini sebenarnya sehat nih, akarnya juga cukup bagus, bahkan tumbuh anaknya, tapi kok kayaknya nggak seger ya, keriting. Kenapa? Setelah saya cek bener nih, mirip dengan Lisa tadi. Ini ada hitam kutu putih tapi ini kutu hitam gitu. Nah ini harus dilangin, ini dilangkan. Nah, nanti juga ditreatment kembali dengan direndam di larutan anti Jerman, itu bakterisida, fungisida, dan virusida. Tapi ini akan saya cuci dulu, saya rendam dulu di larutan sabun cuci piring sesuai takaran tadi. Saya treatment dulu ya. Nah kalau ini Goliath rah merah ya, ini kalau namanya Goliath rah merah lagi itu mahal memang. Kecil gini udah ya jutaan lah. Nah tapi ini sejak pertama memang belum saya ganti kayak repotting, ternyata emang akarnya sedikit, kayaknya sedikit seperti ini, makanya saya ganti ini dengan media tanam saya. Dan kayaknya kok tumbuhnya nggak bagus ya, cuman gitu-gitu aja ya, stagnan, cenderung stagnan gitu. Makanya yaudah saya bongkar, ternyata emang akarnya sedikit. Nih saya cuci bersih, kemudian direndam Antrakol B1, lalu nanti diganti pot, ganti media tanam. Semoga bisa segera besar. Terah merahnya bagus ini ya kan, hijaunya sedikit, minim hijaunya sedikit, banyak merahnya, banyak ngeping gitu, makanya harganya lumayan lah. Oke teman-teman, ini yang mau saya ganti pot ya. Jadi ini tadi yang beberapa sudah saya review. Jadi ini sudah melewati dicuci bersih dulu, setelah diangkat dari pot, dihilangkan tanahnya, media tanamnya, dicuci bersih, lalu setelah itu dimasukkan ke larutan sabun cuci piring dengan takaran setengah sendok teh per 1 liter air. Setelah itu dibilas lagi dengan air, baru dimasukkan ke petir ya, baru dimasukkan ke larutan Antrakol dan B1. Beberapa saat baru ditanam. Oke, saya tanam dulu ya. Ini sudah hujan, suaranya semoga terdengar suara saya ya. Saya tanam dulu ya. Ini teman-teman yang di repotting hari ini ya, banyak banget. Sebagian, belum semua ini. Media tanamnya harus meramu lagi nih. Oke, terima kasih banyak untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, menginspirasi, dan memang seperti yang saya lakukan tiap pergantian musim itu menjadi salah satu langkah saya untuk mengganti media tanam atau repotting, mengganti pot, mengganti media tanam tanaman aglonema saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.